Pernahkah kau terjaga di tengah malam? Sunyi, gelap, hanya suara detak jam dinding yang menusuk telinga. Kau rebah menatap langit-langit, atau mungkin berjalan ke jendela, menatap bintang-bintang yang dingin berkelip di langit hitam. Dan tiba-tiba, tanpa undangan, tanpa rencana, sebuah pertanyaan meledak di dalam hatimu. Untuk apa aku hidup? Mengapa aku dilahirkan, menua, lalu mati? Semua ini untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana, tapi seperti palu menghantam kaca. Ia meremukan kepastian yang kita kira kokoh. Ia membuka wajah asli kehidupan yang sering kita tutupi dengan sibuk, dengan kerja, dengan ambisi. Ia menyisakan kegelisahan, rasa kosong, haus akan jawaban. Kau bisa punya pekerjaan, karir, rumah megah, pasangan yang mencintai, anak-anak yang lucu, atau harta yang menumpuk. Tapi tetap saja ada ruang kosong. Sebuah kehampaan yang tak pernah bisa diisi oleh apapun yang fana. Cinta hanya sementara. Harta lenyap ditelan waktu. Ambisi puas sesaat lalu kosong kembali. Ruang itu hanya bisa dijawab oleh satu kalimat. Untuk apa aku diciptakan? Hidup ini singkat, sangat singkat. Kita lahir dalam tangisan, tumbuh dalam tawa. Masa kecil berlalu dengan permainan. Remaja penuh mimpi. Dewasa sibuk mengejar sukses. Uang, pujian. Lalu tanpa kita sadari, uban mulai muncul. Tulang melemah, nafas terasa berat, hingga akhirnya tubuh terbujur kaku, dingin, tanpa daya. Berapa lama semua itu? 70 tahun? 80 tahun? Itu pun kalau beruntung. Jika dibandingkan dengan kekekalan akhirat, hidup ini hanyalah kedipan mata. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Menipu, ya. Kita sibuk mengejar sesuatu yang fana, seperti anak kecil mengejar pelangi. Indah dipandang, tapi tak pernah bisa digenggam. Sejak ribuan tahun lalu, manusia bertanya tentang tujuan hidup. Sokrates berkata, hidup yang tak direfleksikan bukanlah hidup yang layak dijalani. Aristoteles percaya tujuan hidup adalah eudaimonia, kebahagiaan sejati yang selaras dengan akal budi. Sartre berteriak, manusia dilempar tanpa tujuan, maka kita sendirilah yang menciptakan makna. Nietzsche bahkan lebih jauh. Tuhan sudah mati, maka manusia harus menciptakan nilainya sendiri. Kedengarannya megah, tapi apakah benar? Lihatlah dunia modern. Teknologi berkembang pesat, informasi melimpah, hiburan tiada hendi. Tapi apa yang kita lihat? Depresi merajalela, kesepian menjerat, jiwa kosong. Manusia semakin berisik di luar, tapi semakin hampa di dalam. Di tengah kebingungan itu, Islam hadir dengan jawaban sederhana tapi tegas. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan kita. Bukan sekedar bertahan hidup, bukan sekedar mencari kesenangan, bukan sekedar mencipta makna semu. Kita diciptakan untuk kembali kepada Allah, untuk mengenalnya, mencintainya, mengabdi padanya. Hidup ini bukan sekedar menunggu ajal. Hidup ini ujian. Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Setiap detik, setiap peristiwa, setiap tangisan dan tawa, semua adalah ujian.
Orang miskin diuji dengan kekurangan. Orang kaya diuji dengan kesombongan atau rasa syukur. Orang yang kehilangan diuji dengan keputusasaan atau kesabaran. Bahkan kesepian yang sering kita benci adalah undangan halus untuk kembali mendekat pada Allah. Ada satu kenyataan yang tak bisa ditolak, kematian. Kita bisa sibuk menutup mata, tapi ia selalu mengintai. Kabar duka dari kerabat, uban di rambut, sendi yang melemah, semua tanda itu seperti bisikan, waktumu sedang dihitung mundur. Dan ketika kematian tiba, semua gelar, rumah, tabungan, jabatan, semua akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal, doa, dan hubungan kita dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kita ingin dikenang sebagai orang yang dipuja manusia, tapi hina di hadapan Allah? Atau sebagai hamba yang mungkin tak terkenal, tapi mulia di sisinya? Sesungguhnya, jawaban itu tidak jauh. Allah sudah menanyakan pada ruh manusia sebelum lahir, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Artinya, jauh sebelum kita lahir, kita sudah tahu tujuan hidup. Kita hanya lupa. Dan seluruh perjalanan hidup, sakit, cinta, kehilangan, tawa, air mata, semuanya adalah cara Allah mengingatkan kita kembali pada janji awal itu. Sahabatku, mungkin kau mencari jawaban di luar sana. Membaca filsafat, menonton motivasi, menghadiri seminar. Semua itu baik. Tapi jawaban sejati ada di dalam dadamu sendiri. Kau hanya perlu mengingat kembali janjimu pada Allah. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu usia senja. Hidup terlalu singkat. Bisa jadi hari ini kau masih mendengar suara ini, tapi besok mungkin namamu hanya tinggal di batu nisan. Ingatlah ini. Hidup bukan tentang berapa lama kau bertahan, tapi seberapa dekat kau pulang. Kita bukan kebetulan. Kita bukan sekedar angka dalam statistik. Kita adalah jiwa-jiwa yang pernah bersaksi di hadapan Allah. Dan detik ini, kau sedang diuji. Apakah kau ingat janji itu, atau kau memilih lupa? Hidup singkat, mati pasti. Surga dan neraka, nyata. Maka gunakan hidupmu untuk yang abadi. Karena pada akhirnya, yang kita kejar di dunia ini hanyalah fata morgana. Tapi yang menanti kita di akhirat, itulah kenyataan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berbagi, menyukai, dan meninggalkan komentar. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Semoga pengingat ini menjaga hati dan pikiran kita dalam kebaikan.